Audio Jungle. Sekalian saya muliakan, yang jadi ketakutan saya sesudah saya tahu betapa besar cinta Nabi Muhammad kepada kita umatnya, betapa banyak hal sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad demi keselamatan kita umatnya. Saya cuma takut satu hal aja. Apa yang saya takutkan? Tahu ibu-ibu apa yang saya takutkan? Adik-adik tahu apa yang saya takutkan? Saya takut dipecat jadi umat Nabi Muhammad. Saya takut saya mati nggak jadi umat Nabi Muhammad. Saya takut saya dikubur nggak jadi umat Nabi Muhammad. Saya takut saya di mahsyar nggak jadi umat Nabi Muhammad. Saya takut saya di akhirat nggak jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tidak pernah ada jaminan untuk itu, teman-teman. Saya tahu saya sekarang umat Nabi Muhammad. Tahu saya. Sebagaimana saya yakin juga semua teman-teman juga tahu. Kalian semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah pernah ada jaminan bahwa kamu akan sampai kapanpun jadi umat Nabi Muhammad? Enggak ada. Enggak pernah ada. Dan saya baca dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yartadda minkum an dinihi ya ayyuhalladzina amanu. Man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata laim. Dzalikal fadlu minallah. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yartadda minkum an dini ya ayyuhalladzina amanu. Wahai sekalian orang yang beriman. Ini kita nih. Wahai umat Nabi Muhammad, Allah kasih pesan, wahai umat Nabi Muhammad, lebek ya Allah. Man yartadda minkum an dinih. Siapa di antara kalian yang berpaling dari agama Allah? Siapa di antara kalian yang memilih keluar dari agama Allah? Siapa di antara kalian yang tertarik dengan ajaran lain selain Islam, meninggalkan ajaran agama Allah? Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah akan gantikan kalian dengan umat yang lain. Allah akan pecat kalian, digantikannya kamu dengan orang-orang yang lain. Adik-adik saudaraku sekalian, apakah Islam perlu Ustazah Halimah Al-Idrus? Tidak. Apakah Islam menjadi mulia karena Halimah Al-Idrus? Tidak. Apakah Nabi Muhammad menjadi mulia karena Halimah Al-Idrus? Tidak. Sungguh demi Allah tidak. Islam gak perlu sama Halimah Al-Idrus. Halimah Al-Idrus perlu sama Islam. Dakwah perlu sama Halimah Al-Idrus? Enggak. Halimah Al-Idrus perlu jalan dakwah untuk dia tempuh. Nabi Muhammad perlu sama Halimah Al-Idrus? Tidak, sungguh Halimah Al-Idrus perlu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya denganmu, teman-teman saudara sekalian. Nabi Muhammad enggak perlu sama kita. Kita perlu sama Nabi Muhammad. Islam enggak perlu sama kita. Kita yang perlu sama Islam.
Dakwah gak perlu sama kita. Kita yang perlu sama dakwah. Islam akan ada dengan atau tanpamu. Ajaran ini akan ada dengan atau tanpamu membawanya. Nabi Muhammad tetap mulia dengan atau tanpamu memuliakannya. Ketika Allah memilihmu, memilihku sebagai umat Nabi Muhammad, ketika Allah memilihmu, memilihku untuk ikut serta dalam jalan dakwah ini, dzalikal fadlu minallah. Itu adalah anugerah, hadiah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan, karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan sama halnya dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kamu tidak pandai mensyukurinya, Allah cabut kenikmatan tersebut dari dirimu. Kita sekarang nih senang bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita sekarang nih senang kumpul-kumpul bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Allah lihat hatimu, kegirangan, kegedean sama rasa, wah sekarang nih majelisnya besar, wah sekarang gak ada majelis yang lebih besar daripada majelis saya, wah sekarang nih saya jadi orang terhormat, wah sekarang nih saya adalah yang paling kuat nih di Bogor nih, paling berpengaruh se-Citapen. Hati-hati sama rasamu itu. Hati-hati sama kesombonganmu. Apalagi kalau kamu sampai mulai-mulai, saya yang terbaik, saya yang paling solehah. Nih yang lain-lain nih pada pergi ngaji, tapi romannya kayak begitu, gayanya kayak begitu, nggak ada adabnya, nggak ada hormatnya. Kamu udah mulai merasa saya nih sepanjang tahun tahajud nggak pernah tinggal, saya nih sepanjang bulan duha nggak pernah tinggal, saya nih jilbabannya tumpuk-tumpuk misalnya. Wah ini kalau nggak karena saya nih pesantrennya nggak bangun nih. Wah kalau nggak karena saya nih majelis talimnya nggak akan hidup nih. Hati-hati sama keakuan yang kamu punya. Hati-hati sama kedirian yang kamu punya. Hati-hati sama ke saya yang saya punya. Menurutmu kenapa tuh Fir'aun itu jadi orang paling laknat di atas muka bumi ini? Ya karena ucapannya Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Kenapa iblis diturunkan dari langit? Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Tuh rasa saya. Hati-hati teman-teman saudaraku sekalian, Allah nggak suka. Hidup ini bukan tentangmu, tapi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini bukan tentang kamu, tapi tentang Allah. Tentang manusia yang paling dicinta di sisi Allah. Dan itu bukan kamu, melainkan Nabi. Jangan sampai pencarianmu terhadap keridhaan Allah, pencarianmu terhadap cintanya Nabi Muhammad terhalang sama kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Yang paling banyak ngalangin orang teman-teman, yang paling banyak bikin kita nggak sampai kepada Allah, susah jadi solehah. Nih gara-gara nih kita kedemenan sama diri kita sendiri. Kita kecintaan sama diri kita sendiri. Coba ya perhatiin. Coba perhatikan. Mulai nih ya pagi hari nih,
seberapa banyak porsi Allah dalam dirimu, porsi Nabi Muhammad dalam dirimu, bahkan porsi orang lain dalam dirimu, dan seberapa banyak porsimu, dirimu dengan dirimu sendiri. Coba pagi-pagi kamu pakai baju, ada gak kamu mikir gitu, ini baju yang Allah pengenin saya pakai yang mana ya? Ini baju yang Nabi Muhammad ridho kalau saya pakai yang mana ya? Atau pakai yang ini kelihatannya kayak gendutan deh. Pakai yang ini kemarin udah habis saya pakai deh. Pakai yang ini, oh yang ini aja dah. Katanya saya cantik. Katanya orang saya cantik. Siapa yang katanya cantik? Saya. Yang kamu pikirin tuh cuman saya. Habis itu kamu terus masak, gitu kan? Masak buat siapa? Saya. Buat dirimu maksudnya. Ya kan begitu? Kalaupun kemudian kamu masak buat orang lain, begitu kan? Yang kamu pikirin nih, saya masakin buat suami. Biar kenapa? Apakah biar dia kenyang, biar dia seneng, biar dia happy, atau biar saya nggak dimarahin sama dia? Biar saya nggak dimarahin. Atau saya masakin yang enak biar dia tambah cinta sama saya. Ujungnya saya juga tuh, liatin. Bahkan kamu berbuat baik sama anak nih, kamu masakin anakmu, kamu kasih anakmu makanan gitu. Yang kamu pikirin apa? Biar anak kamu dapat makanan yang bergizi, sehat, dia happy hidupnya kayak begitu, atau biar anak saya jadi anak yang berbakti pada saya. Kalau kamu liatin, keseringan yang kamu lakukan, intinya, pendorongnya, motivasinya adalah saya. Ini yang bikin kita seringkali kehilangan kasih sayangnya Allah, kehilangan pandangan cintanya Rasulullah. Kita kebanyakan mikirin saya. Aku. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, sahabat tuh nggak gitu. Orang-orang mulia tuh nggak gitu. Orang-orang tercinta di sisi Allah tuh nggak gitu. Pusat pandangan mereka tuh nggak kepada saya, nggak ada. Katanya Sayyidina Syekh Abu Bakar ibn Salim alaihi ridwanallah, orang yang paling diridhoi Allah adalah orang yang memandang dirinya dengan pandangan marah, pandangan nggak ridho, pandangan sukhat. Man nadhar ila nafsihi bi aini sukhat nadarallahu ilaihi bi aini ridha. Siapa yang mandang dirinya dengan pandangan sukhat, dengan pandangan marah, dengan pandangan bukannya minder, bukannya nggak cinta diri, bukannya nggak terima sama takdir, bukan, akan tapi dia ngelihat, ya ampun nih diri, kerjaannya maksiat mulu nih diri, nggak ngerti mulu nih diri gitu. Selalu menyalah-nyalahkan dirinya atas hal-hal tidak maksimal yang dia lakukan. Allah akan memandangnya dengan pandangan ridho. Tapi siapa yang dibalik? Siapa yang melihat dirinya dengan pandangan ridho, Allah akan memandang dirinya dengan pandangan murka. Lihat diri, gak ada nih orang kayak saya nih. Mana cakep, mana pinter, mana soleha, mana muridnya Habib Umar bin Hafid.